Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Aufa dari Jurnalis 6A. Di sini saya akan mempresentasikan berita yang saya pilih. Saya mengambil isu pemerkosaan. Di sini ada kisah dari seorang istri yang diperkosa oleh kakak iparnya sendiri. Saya akan menceritakan dulu isi dari berita ini sendiri. Bermula dari seorang pria yang bernama Dika. Ini merantau dari Aceh ke Jakarta, lalu mendapat kenalan yaitu Zulfadli yang mengaku sebagai anggota polisi kepada Dika dan mereka pun akrab. Kemudian Dika ini mengangkat Zulfadli sebagai kakak angkatnya sendiri. Lalu kemudian Dika ini menikah di Aceh bersama AM, lalu mempunyai anak. Di sini Dika dan juga istrinya berniat untuk merantau ke Jakarta bermodal nekat dan juga uang yang pas-pasan. Mereka akhirnya merantau ke Jakarta. Di Jakarta mereka berniat untuk berkunjung ke rumah Zulfadli karena Dika berpikir bahwa tidak sopan jika tidak berkunjung ke rumah Zulfadli. Mereka berkunjung dan di situ cuma ada bapaknya saja, bapaknya Zulfadli. Lalu bapaknya ini menelpon Zulfadli dan akhirnya Zulfadli itu pulang untuk menemui Dika dan juga istrinya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Zulfadli bilang ke Dika sama ke istrinya bahwa jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung ke sini gitu. Dan di hari berikutnya mereka bertiga dan juga adik iparnya Dika, yaitu adik dari Zulfadli ini, ingin berkunjung ke rumah Zulfadli dan mereka pun bersilaturahmi ke sana. Ketika di sana Zulfadli itu menyuruh Dika dan juga adiknya ini untuk berbelanja. Nah, karena udah percaya gitu sama Zulfadli, Dika ini akhirnya meninggalkan istrinya dan juga anaknya di rumah Zulfadli bersama Zulfadli. Nah, ketika mereka pergi, Dika dan adik Zulfadli ini pergi, dengan sengajanya Zulfadli ini mengunci pintu rumah dan akhirnya pemerkosaan pun terjadi. Dan berbagai ancaman yang dilontarkan oleh Zulfadli kepada istrinya agar istri ini tidak mengadu kepada Dika. Lalu setelah itu, setelah Dika dan adiknya itu kembali ke rumahnya Zulfadli, istrinya itu tidak mengadu karena takutnya ancaman-ancaman dari Zulfadli. Juga Dika juga pernah cerita ke istrinya bahwa Zulfadli adalah orang yang sadis. Maka istrinya mencoba untuk memendam semua itu sendiri. Di hari lain berikutnya, karena kebetulan di tempat tinggalnya Dika ini mati lampu, ada pemutusan listrik dari PLN, maka si tempat tinggalnya ini agak tidak layak untuk anak bayinya karena ketika lampu mati, otomatis gak ada kipas angin, suasana jadi gerah, banyak nyamuk, yang artinya sudah tidak nyaman untuk bayi tinggal di situ. Alhasil Dika pun meminta Zulfadli untuk meminta bantuan istilahnya untuk mencarikan tempat tinggal baru gitu. Nah, malam itu juga Dika dan juga istri dan anaknya itu ke tempat Zulfadli lagi. Sebenarnya istrinya ini sudah takut dan sudah enggan untuk berkunjung lagi ke rumah Zulfadli, namun apa daya, karena ya mereka juga butuh bantuan kan demi anaknya. Lalu dengan masih percaya Dika ini kepada Zulfadli, akhirnya Dika ini menitipkan istrinya lagi dan anaknya kepada Zulfadli karena Dika ini ingin mencari kos-kosan lagi malam ini tuh. Nah, tadinya Dika mau ngajak istrinya ini untuk mencari kos-kosan, namun ditahan oleh Zulfadli. Katanya, ngapain istri ikut-ikut suami malam-malam gini, udah mending di sini jaga anaknya begitu. Dengan tidak berdayanya istrinya, akhirnya istrinya itu nurut dan Dika pun percaya pada Zulfadli.
ketika Dika pergi dan pemerkosaan pun terjadi 2 kali. Dan berbagai ancaman dan pemerkosaannya itu pun dilakukan di hadapan anaknya, di hadapan bayi dari Dika ini. Si istri ini pun akhirnya ditempatkan di ada ruangan sebelah rumah dari Zulfadli ini, ada ruangan, ada kamar. Nah di situ tadinya Zulfadli ingin menawarkan Dika untuk tinggal sementara di situ karena tidak ingin si istrinya pun juga mengadu kepada Dika, jadi si istrinya pun ditaruh di ruangan itu. Sekembalinya Dika ke tempat Zulfadli, dia bertemu dengan Zulfadli dan menanyakan keberadaan istrinya, dan Zulfadli pun mengatakan bahwa istrinya ada di ruangan sebelah. Ketika Dika membuka pintu dari kamar yang ada istrinya itu istrinya langsung teriak dan terlihat seperti ketakutan. Dika kaget dan menanyakan kenapa istrinya dalam keadaan seperti ini. Lalu istrinya membongkar semua kejadian-kejadian kemarin dan kejadian-kejadian tadi yang sudah dilakukan oleh Zulfadli kepadanya. Hasil Zulfadli marah besar dan Dika marah besar. Lalu Dika mempertemukan istrinya dan juga Zulfadli. Pertamanya Zulfadli ini mengelak dan tidak ingin mengaku. Namun setelah pengakuan dari istrinya dan juga tangisan dan ketakutan dari istrinya, maka akhirnya Zulfadli ini mengaku. Saat itu juga Dika lalu melaporkan ke kantor polisi setempat dan melaporkan bahwa istrinya telah diperkosa. Lalu ketika si polisi ini menanyakan pelaku, ketika ditunjukkan fotonya, polisi ini mengatakan, wah ini mah emang udah kambuhan, ini emang udah keluar masuk penjara katanya. Dan kasus terakhir pelaku ini tuh adalah narkotika. Dan ternyata setelah dibongkar-bongkar, akhirnya Dika menyadari bahwa semua yang dikatakan identitas Zulfadli itu ternyata bohong gitu kan, dan keanggotaan polisinya pun itu bohong. Dan alhasil dengan beberapa perdebatan juga akhirnya Zulfadli yang berhasil ditahan oleh pihak kepolisian. Namun trauma yang dirasakan oleh istrinya itu pasti akan lama sembuhnya gitu, karena kasus pelecehan seksual ini pun pasti tidak hanya menyangkut dengan ketakutan saat itu sendiri, tapi mental yang akan terus terbayang seumur hidup. Dan juga dari berita ini kita belajar bahwa kepercayaan seorang itu tidak mudah. Memberi kepercayaan kepada seseorang itu, sekalipun dia adalah kerabat atau orang terdekat kita gitu. Value dari berita ini tuh sangat penting ya, karena menyangkut dengan keamanan wanita gitu. Karena nilai berita ini adalah penting. Isi berita dari ini pun membahas mengenai wanita, dan wanita ini pun sendiri kan mempunyai hak perlindungan. Jadi mungkin bagi saya banyak sekali nilai-nilai dan pesan-pesan dari berita ini sendiri, khususnya bagi perempuan. Mungkin cukup segitu berita yang bisa saya paparkan. Semoga jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.